Shalom. Kurang keras rupanya saudara ya. Shalom. Berjumpa lagi saudara dengan ibadah pada saat ini. Kita langsung masuk pada firman. Kita terlebih dahulu kita mau membuka Matius 7 ayatnya yang ke-21. Langsung saudara ya, kita masuk ke Matius 7 ayat yang ke-21. Di ibadah online ini kita baca bersama-sama. Mari saudara yang ada di depan, kita baca semua. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Shalom saudara. Di saat ibadah online pada saat ini, kita akan menjawab keinginan para jemaat yang ada di sini. Sebab di ibadah yang offline banyak terjadi penolakan, pendataan. Yang tua tidak boleh masuk, akan tetapi di sini semua umur boleh mendengarkan. Karena saudara ingat, di rumah saudara, di tempat jemaat sekarang mendengarkan ibadah online ini, saudara tidak sendirian, melainkan saudara didampingi oleh bala tentara yang berasal dari surga. Bahkan Tuhan sendiri bisa hadir di tempat saudara. Di sini pertanyaan yang sering kali saya temui dalam hal belajar bersama-sama kali ini. Pertanyaan sering saya temui, Pak, orang seperti apa yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Nah ini sekarang ya, saya balik ke saudara-saudara yang ada di sini. Saudara yang ada di sini, saya balik dengan pertanyaan. Sekarang, siapa yang mau masuk kerajaan surga? Angkat tangan semua ya. Siapa yang ingin masuk kerajaan dunia? Angkat tangan semua. Saudara, di sini untuk masuk ke dalam suatu kerajaan, untuk masuk ke dalam suatu istana, apalagi istana kerajaan, ini bukanlah hal yang main-main. Kenapa saudara? Saya balik lagi. Kenapa nggak pilih hotel bintang 5? Hotel bintang 7 sekalipun, hotel bintang 9. Saudara bisa menjadi raja di situ. Saudara, kenapa kok saudara kepingin masuk kerajaan surga? Ada yang bisa saudara menjawab? Kenapa kok saudara pengen masuk kerajaan surga? Kok enggak pergi mall atau kemana? Itu hal yang boleh apa? Bukan kerajaan dunia. Ya. Kenapa? Ingin mendapat kehidupan kekal. Ya. Begini, saudara. Kalau saudara ingin mendapat kehidupan kekal untuk masuk ke dalam kerajaan surga, saudara, di ayat Matius 7 ayat 21 ini jelas. Siapa yang bisa melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dialah yang bisa masuk bersama-sama dengan Bapa di surga di dalam kerajaannya. Jadi saudara memang boleh memilih kerajaan surga untuk menjadi keinginan saudara. Di sini ada lagi saudara selain ayat ini. Silakan memberi jawaban. Siapa sih yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Tolong saudara beri jawaban. Boleh maju, boleh. Bapak itu maju sini. Boleh maju sini. Ya. Apa? Ibu pertama ya, lihat disbos ya. Apa ibu pertama? Bisa masuk kerajaan surga? Percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, 1 saya terima. Cece, noni. Bisa masuk dalam kerajaan surga? Selain tadi di sini aktif ke gereja,
Oke, aktif ke gereja. 2. Yang ketiga, susu. Bapak, yuk. Monggo. Apa jawabannya, Pak? Beriman. Sungguh-sungguh. Lebih beriman, lebih dalam. Ya, yang lain ini? Gak bisa beri jawab, diam ya, mundur. Di sini saudara, jawaban itu semua tidak salah. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, boleh. Akan tetapi iman saudara harus yang bisa melakukan kehendak Bapa. Apa sih kehendak Bapa yang di surga? Kalau di sini kita belajar bersama-sama, kehendak Bapa ialah membaca firman Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Di sini saudara termasuk yaitu hidup takut akan Tuhan. Oh, saudara kalau hidupnya sudah takut akan Tuhan, saudara punya juru selamat langsung yang dia itu adalah raja di atas segala raja. Oh, beri kemuliaan saudara pada Tuhan kita. Beri kemuliaan. Kita langsung saudara, inilah jawabannya. Siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Langsung ke Matius 25. Ayatnya yang ke-34. Kita buka saudara. Matius 25 ayat yang ke-34. Di sini ada pertemuan antara raja dan hambanya, sebab di dunia ini banyak sekali hamba-hambalah yang menjadi penyembah-penyembah yang setia. Saudara, mungkin saudara sudah pelayanan, saudara sudah worship leader, sudah pemimpin pujian, itu belum tentu bisa menjamin saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Di sini saudara mendapatkan pujian. Pujiannya saudara. Matius 25 ayat yang ke-34. Kita baca bersama-sama yuk, kita bisa belajar bersama-sama. Mungkin ada hambanya yang bisa membaca salah satu jemaat. Ini di Injil saudara. Kitab ini di Injil. Dan raja itu akan berkata kepada mereka, kepada jemaat yang ada di sini, enak enggak saudara kalau raja yang berkata kepada kita? Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Oh, beri kemuliaan saudara. Saudara apakah termasuk yang di sebelah kanan? Atau saudara yang termasuk di sebelah kiri? Kalau yang di sebelah kanan, mari masuklah ke dalam kerajaanku, kerajaan Tuhan Yesus, kerajaan Bapaknya yang ada di surga. Di sini kita lanjut saudara dengan satu pujian lagi yang Matius 25 ayat yang ke-21. Di sini saudara, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Oh, kok saudara kalau disayang seperti ini, baik sekali perbuatanmu. Saudara ya di sini ya. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, ini bisa saya ulang sekali lagi dengan pelan saudara ya. Karena ini adalah ayat emas saudara. Masuklah dan
turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, siapa sih yang gak senang masuk dalam kerajaan dan Yesus dan turut menikmati dalam kebahagiaan? Maka itu saudara, di IPOL kali ini, ibadah online kali ini, saudara mendapat banyak sekali pujian. Yang pertama, baik sekali perbuatanmu. Yang kedua, diajak masuk dalam kerajaannya. Siapa sih yang gak senang? Masuk hotel aja senang, masuk mal-mal senang, apalagi ini masuk dalam kerajaan Allah. Di sini saudara ya, kita lanjut. Tadi ayat yang ke-34, sekarang Matius 25 ayat 35. Lanjut saudara. Saya baca dengan cepat ya saudara ya. Di sini ayat 35. Tadi saudara termasuk yang di sebelah kanan ya. Kalau yang di sebelah kiri mungkin akan masuk dalam kerajaan neraka. Saudara di sini. Inilah ayatnya yang ke-35. Kita baca dengan cepat. Sebab ketika aku lapar, hanya huruf besar, berarti Tuhan Yesus Kristus, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang yang melakukan hal-hal ini, saudara telah melakukan untuk Allah Bapa. Kita baca di sini sekali lagi saudara. Kita baca ayat yang selanjutnya. Kita langsung loncat di ayat 45. Matius 25 ayat yang ke-45. Ini Injil saudara. Injil Matius. Ayat yang ke-25. Matius, Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu. Hanya huruf besar saudara ya. Hanya huruf besar saudara. Jadi kita lihat di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Kamu tidak melakukannya untuk Tuhan Yesus. Oh saudara, beri kemuliaan saudara untuk Tuhan kita Yesus Kristus, Raja kita, Tuhan yang paling mulia di atas yang lain-lainnya. Hanya kemuliaan yang maha tinggi ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mereka yang tidak melakukan ini, tidak menolong dari salah seorang dari saudara yang paling hina, mereka tidak melakukan untuk aku. Hanya huruf besar saudara, tidak melakukan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Oh haleluya saudara. Saudara di sini, mungkin saudara sendiri pingin banget sekali masuk dalam kerajaan surga. Dan inilah jawabannya kali ini, yaitu ketika ada saudaramu yang lapar, kamu memberi makan. Ada saudaramu yang haus, kamu memberi minum. Ya Tuhan, katakan sekali lagi, aku sudah mendapat jawabannya. Dan ini saudara, ayat satu lagi. Ini bukan ayat, tapi ini dari Alkitab. Apabila kamu tidak memiliki pikiran seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Di sini artinya saudara, hidup kita harus jujur, harus benar,
dan takut akan Tuhan dan tidak bercacat. Saudara, hidup yang tidak bercacat pun di sini sangat sulit, yaitu kita belajar sama-sama. Kita baca di Yakobus 1 ayat 27, yaitu barang siapa menolong janda dan yatim piatu, ia telah melakukan untuk aku. Hanya huruf besar, berarti melakukan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Oh saudara yang berbahagia, pada saat mendengar firman Tuhan ini, Tuhan Yesus hadir di tempat saudara masing-masing. Pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan yang satu ini, saudara, setelah saudara mengetahui jawabannya, saya tidak panjang lebar dalam ibadah online kali ini. Saya langsung menutup ibadah online ini dengan doa. Kita tundukkan kepala. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, hanya Engkaulah satu-satunya Raja di atas segala raja. Kami yang ingin masuk ke dalam kerajaan-Mu. Sekarang kami sudah tahu jawabannya tentang untuk bisa masuk dalam kerajaan-Mu, dalam rumah-Mu dari Alkitab kali ini. Itu merupakan keinginan kami masing-masing. Ya Tuhan, kiranya berkati semua yang mendengar firman-Mu pada saat ini. Kau lawat Tuhan, yang sakit boleh mendapat kesembuhan. Sebab di Alkitab ada ayat, asal kau jamah saja jubahnya, engkau akan sembuh. Di sini saudara, kita mengikuti Tuhan. Yang kesusahan akan dihiburkan, yang jalan buntu semoga dibukakan jalan yang lebar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, sekarang tidak lagi bisa dipalsukan oleh orang-orang yang iseng, akan tetapi saudara connect, saudara terhubung langsung dengan Allah Bapa kita di surga. Dengan ucapan syukur, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Dadah. Sampai jumpa di ibadah online yang selanjutnya, yang dengan secara gratis ini. Kita beri pujian kepada Tuhan Yesus. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidup.